Assalamualaikum teman-teman. Ada yang tahu nggak nih teman-teman, kalau korek api itu sendiri adalah suatu benda yang berasal dari bahan dasar kayu maupun gas yang dapat menghasilkan api ya. Bahkan korek api sendiri ini ditemukan secara tidak sengaja loh oleh seorang lelaki yang berasal dari Inggris, yaitu John Walker. Meskipun di Indonesia kita ini korek api ini terbilang sangat jadul, tapi tak ada salahnya ya kita mengetahui proses pembuatannya. Bahkan ada pabrik yang mampu menghasilkan 5.000 batang korek api per harinya loh teman-teman, dan mampu mengekspor produknya ke negara lain juga. Dan untuk proses pembuatan korek api ini pun sudah tergolong canggih nih, dengan menggunakan mesin yang dapat bekerja secara otomatis, dan tentunya masih membutuhkan bantuan manusia ya dalam proses produksinya teman-teman. Nah, daripada banyak bacot lagi nih, mending langsung saja ya. Dan jangan lupa juga ya klik tombol subbreaker dan tombol like-nya. Ayo kita sama-sama bangun channel ini agar bisa terus menghibur dan memberikan informasi buat kalian semua teman-teman. Oke, lanjut. Yap, seperti yang kita tahu nih, kalau bahan utama pada korek api kayu ini tentunya menggunakan kayu. Iya, namanya saja korek api kayu ya teman-teman. Iya, jadi kayu yang siap dipotong ini akan dimasukkan ke dalam mesin pemotong hingga berbentuk menjadi lembaran tipis ya. Tujuannya agar mudah dibentuk lagi nih menjadi batangan korek api. Kemudian kayu tadi yang berbentuk lembaran tipis ini dipotong lagi nih menggunakan mesin agar menjadi batahan kecil ya. Wah, ternyata jika dipotong gitu hasilnya cukup banyak juga ya. Pantesan banget nih, dalam seharinya ia bisa menghasilkan 5.000 batang korek api. Oke, kita lanjut ke proses selanjutnya nih ya, yaitu proses pembuatan fosfor batangan merah yang ada di ujung korek kayunya itu teman-teman. Dan sudah pastinya menggunakan bahan kimia tentunya ya, dengan mencampurkan potasium klorat, sulfur, belerang, serbuk kaca, dan yang terakhir nih yaitu fosfor merah ke dalam sebuah mesin pencampur. Dan biarkan selama 40 menit hingga tercampur merata ya, dan warnanya berubah menjadi kemerahan. Kemudian setelah itu masukkan ujung batang kayu ini yang akan dijadikan korek api dengan diberi lapisan adonan setebal 1 mm ya. Nah, setelah semua batangan kayu korek api dikasih fosfor merah, selanjutnya panggang kayu korek api ini dengan oven selama 2 jam pada suhu 65 Celcius. Kemudian setelah dipanggang selama 2 jam, fosfornya akan mengeras dengan sendirinya ya teman-teman. Nah, kita telah selesai pada proses pembuatan korek apinya nih. Maka proses selanjutnya nih yaitu memproduksi kotak koreknya teman-teman, dengan menggunakan sebuah mesin untuk mencetak kotak korek apinya.
sebagian hasil cetakan yang sudah jadi. Kertasnya tinggal dilipat saja hingga menjadi bentuk hasil cetakan yang sudah siap tadi. Setelah itu kertas ini dimasukkan deh ke dalam sebuah mesin untuk dilipat secara otomatis ya. Dan untuk batangan korek api yang sudah kering dimasukkan secara otomatis juga dengan sebuah mesin ke dalam kotak korek apinya. Dan untuk kotak korek api yang sudah berisi siap dikirim ke tempat pengemasan untuk dimasukkan ke dalam kardus kotak korek apinya teman-teman. Nah, itulah proses pembuatan korek api kayu yang selama ini kita gunakan ya. Sudah dulu ya teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.